Oke, kembali lagi di KM TV bersama saya Bang Sam, Bersama saya Bantak. di program acara Besut Berita Absurd. Oke, kembali lagi. I'm back. Asik, I'm back. Kembali. Oh iya, edisi baru. Disebar juga. Edisi baru dari Kampung Merdeka, Pemuda Indonesia. Oke, jadi kita kembali lagi di Besut, di Berita Absurd episode keempat. Jadi empat nih. Jadi kita akan membahas berita-berita viral yang mengguncangkan para netizen di sosial media. Sosial media Yang lagi hits. Mencengangkan Para netizen, mengguncangkan, mencengangkan, Iya. menggubrakkan. Semua. Oke, jadi berita pertama itu datang dari ulama. Jadi saya dapat berita ini Bang Tat di CNN Indonesia bersama saya. Dia presenternya terus ya. Presenternya. Oke, jadi di CNN Indonesia memberitakan itu penusuk Syahli Jaber pemain tunggal dan tidak disuruh. Jadi beritanya yang viral sekali di sosial media itu ini ulama yang diserang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Betul. Jadi saya bacakan dulu ya Bang Tat. Polisi menyatakan bahwa tersangka penusukan Syekh Ali Jaber merupakan pelaku tunggal saat melakukan aksinya pada Minggu tanggal 13 bulan September 2020 saat korban melakukan ceramah. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Sawani Pandra Arsyad mengungkapkan bahwa sejauh ini perbuatan pelaku terindikasi tidak melalui tahap perencanaan ataupun perintah dari pihak-pihak tertentu. Jadi katanya dari kepolisian di sana mengatakan ini tidak ada sangkut pautnya atau tidak terencana dan tidak diperintah. Oh, sudah diperiksa diselidiki. Katanya sudah diselidiki maksudnya. Jadi yang saya dapat ini katanya motivasi si pelaku ini karena terganggu oleh isi-isi konten si Ali Jaber. Itu. Tapi kutanya ke apa yang terganggu kira-kira? Saya juga kurang tahu karena kita kan tidak terlalu mendalam juga, nggak bisa nanti salah ngomong. Nanti salah ngomong. Jadi katanya ini si pelaku terganggu sama konten-konten dakwah dari si Ali Jaber. Dari berita CNN. Maksudku toh umpul mi begitu. Blacklist mi paling blok mi saja. Kalau nama pusing. Iya, kalau nama pusing, kalau nama terganggu. Ya. Sama itu halnya kalau putus cinta kok berharap ke sama mantanmu stalker ke mantan itu sama terganggu tanya kok. Makanya jamu kok. Iya, makanya blacklist mi, block mi toh. Takalan itu. Iya, supaya enggak terganggu kok toh. Saya maksudku begitu. Ini pelaku juga motivasinya terlalu bisa mirip-miripkan dengan cinta. Selalu blok lah minjem kok. Takalan daripada ambil pusing gitu. Iya, ambil pusing kau serang. Terganggu sekali. Disuruh mau bertanggung jawab sama hukum. Karena kau sudah menyerang seorang ulama besar. Heran saya. Terus yang saya dengar ini, saya dapat dari berita juga di CNN, katanya terlalu cepat menjudge gangguan jiwa. Pelaku ini tuh selalu cepat dijudge bahwa dia gangguan jiwa, padahal masuk ke saya tuh periksa mi dulu begitu ya. Periksa mi dulu, jalani mi dulu, kan ada tahapan-tahapannya, ada kayak misalnya sistem-sistemnya untuk menerapkan menjudge atau menetapkan sebuah argumen toh pasti kan ada tahapan-tahapannya, tidak mungkin langsung dibahasakan langsung bahwa dia gangguan jiwa atau lain sebagainya. Pasti kan ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Saya juga di situ saya bentuk rasa kecil hatiku lihat keadaan sekarang bahwa kenapa langsung cepat menjudge.
tidak memeriksa dulu lah atau apa lain sebagainya. Sedikit ada gangguan jiwa. Iya, langsung gangguan jiwa, Pak. Jadi saya juga nanti gangguan jiwa kan kalau bikin ke masalah atau gangguan jiwa kayak jadi saya. Kan bisa begitu tuh. Jadi Karena beritanya juga katanya orang tuanya langsung ke kantor polisi, katanya langsung ada informasi gangguan jiwa itu. Katanya berita 4 tahun terakhir katanya sudah gangguan jiwa. Baru viral, baru setelah penusukan itu sudah viral nih di sosial media, baik itu di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Sudah viral nih lagi tuh foto-fotonya si pelaku makan bakso, pegang laptop, foto gaya peace, main gitar. Gangguan jiwa kan namanya itu seperti itu. Jadi saya ingin berbicara di sini, saya juga gangguan jiwa kan di sini berbicara. Padahal secara normal jadi dia lakukan apa-apa. Secara normal jadi dia lakukan apa-apa, dia foto-foto sama temannya. Apakah namanya itu gangguan jiwa? Seperti itu. Apakah namanya gangguan jiwa seperti itu? Aduh, saya heran dengan makanya ada apa lagi? Lama sekali. Lama sekali. Ada edisi dari Kampung Merdeka. Edisi bajunya itu keadilan. Iya, keadilan telah wafat. Keadilan telah wafat. Iya, masuk saya toh. Jalani dulu lah. Toh, periksa dulu dengan baik-baik. Kan ada namanya ilmu psikologi, kita kasih tahu psikologinya bagaimana dan lain sebagainya. Pastikan dari situ dokter-dokter sudah pasti tahu bahwa ini gangguan jiwa. Ini langsung dijudge bahwa dia gangguan jiwa dan lain sebagainya. Padahal belum melalui tahapan Maksudnya begini ya, kalau ini orang gila, kenapa langsung arahannya ke situ? Kenapa mesti yang ada dekat-dekatnya atau yang dilewati langsung dia? Ya, saya kurang tahu juga itu ya. Iya itu sih. Jadi anunya kenapa bisa langsung di situ si Ali Jaber. Kalau orang gila pasti itu dia sembarang gitu. Nah, itu dia sembarang dia pokoknya orang lewat hantam sapu rata. Orang gila namanya. Iya, orang gila namanya toh. Gangguan jiwa gitu. Bahkan kalau saya tusuk aja baru saya bilang orang gila. Jago gitu. Larang itu nutup main di sini. Oh. Kalau tusuk. Iya, saya heran dengan berita itu. Maksudnya berkecil hati Kak dengan berita itu ya. Yang langsung dijudge secepat itu bertanya langsung. Aduh, terus yang saya kagum sama sosok ulama besar yang orang kagum-kagum semua itu yaitu si Ali Jaber. Si Ali Jaber mengaku tabah dan ikut dengan keputusan kepolisian. Pokoknya harus diproses secara hukum. Dia maksudnya kayak sudah milah, toh biarkan hukum yang berjalan. Mengakui ikhlas Mi. Dan strongnya semua dia. Strongnya si Ali Jaber juga. Dia masih ada kegiatan-kegiatan, masih bisa berkegiatan dan sebagainya, masih kuat. Saya salut dengan. Katanya dia lanjut lagi anunya. Pas ceramahnya selesai juga ditusuk. Oh, saya dengar beritanya. Saya kurang tahu. Tapi yang pas setelah ditusuk, dia masih lanjut dengan aktivitas lain. Dia masuk ke beberapa channel YouTube terbesar. Pokoknya adalah. Dia masuk di channel YouTube. Adalah. Baru terus itu dia pergi nanti ke Jawa Timur kalau tidak salah. Saya lihat beritanya dia ke sana. Berarti kuat, strong memang, strong itu. Itu panutan. Saya suka dengan hal-hal yang seperti itu. Dia dengan lapang dada bahwa ya inilah takdir Tuhan. Kita mau menghindarkan takdir, pasti ujungnya nanti ketemu aja lagi takdir ini. Bukan takdir saya maksudnya. Iya, maksudnya itu kalau kalian mau menghindarkan takdir itu tidak bisa, karena pasti ujungnya lagi ketemu dengan takdir. Jadi itu takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa hendaki. Bukan tidak bisa dihendaki, tidak bisa tidak bisa dihilangkan, pasti ketemu ujungnya pasti ketemu dengan takdir lagi. Apapun yang kau lakukan pasti ketemu lagi kembali. Jadi dia pasrah lapang dada bahwa ya inilah takdir dari Tuhan. Mau dia apa? Tidak bisa mungkin juga apa. Intinya kita saling memaafkan dan lain sebagainya. Biarkan hukum yang berjalan. Jadi kita lihat nanti prosesnya bagaimana. Tapi saya dengar berita tadi pagi katanya itu si pelaku terancam hukuman mati. Kan baru berita. Iya, berita. Terancam katanya hukuman mati. Jadi kita
tunggu saja beritanya keluar, apakah dengan pasal apa, dia berapa lama, atau apakah langsung is dead. Saya tidak tahu bagaimana. Kita lihat saja nanti. Kita lihat selanjutnya, karena saya tidak bisa berbicara banyak-banyak, nanti takut salah, saya ditangkap. Saya tidak mau begitu. Jadi terlalu banyak sekali. Banyak lebar. Jadi kita pindah durasi juga ya, durasi. Jadi kita pindah di berita selanjutnya. Berita apa selanjutnya lagi nih? Tunggu, saya cek dulu. Di sini ada touchscreen. Asik, kayak di warung Tegal, begini orang. Ada touchscreen di bawah sini. Apa itu? Oh ini. Ini yang menurut saya terngakak-ngakak di pikiranku. Unik dan apa di luar ekspektasiku sebenarnya. Baru kali ini dapat seperti ini juga. Jadi berita kedua itu Bang Tat, itu viral soal balap lari liar. Soal balap lari liar di medsos. Apa yang terjadi? Biasanya kan banyak orang itu orang kalau balap liar itu motor, mobil. Tapi ini luar ekspektasiku, baru kak dapat berita yang saya ngangkat juga ini dengar berita ini. Baru kali ini memang berita. Iya, dari lahir sampai sekarang baru pak dengar ini berita. Bagaimana kalau saya borap ke juga? Dalam itu diborap kakinya saja itu. Kencang tuh kayak motor tuh. Jadi beritanya itu balap liar, balap lari lomba lari, tapi dia bukan di suatu lorong atau apa, tapi di jalan raya. Jadi saya bacakan beritanya dari kompas.com. Media sosial baru-baru ini tengah diramaikan mengenai adanya fenomena balap lari liar yang terjadi di sejumlah daerah, tidak hanya di Jakarta. Jadi awalnya katanya di Jakarta mulanya gitu. Mulanya di Jakarta. Terus pindah ke daerah-daerah lain seperti yang paling Gubernur Ganjar Pranowo Jawa Timur, dia sangat menyayangkan katanya. Jadi katanya saya lihat berita dia mau buat sirkuit untuk balap lari. Bukan balap motor sekarang, tapi balap lari. Dia sekarang dia katanya kalau mau begitu saya buatkan sirkuit supaya tidak mengganggu. Jangan di jalan raya lah. Jangan di jalan raya lah. Belum diketahui jelas motif dan alasan dibalik fenomena tersebut. Jadi sebagai antisipasi kepolisian gencar melakukan patroli. Menurut pihak kepolisian aksi balap lari liar ini tidak diperbolehkan karena kerap dilakukan tanpa izin dan menutup ruas jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Ini yang jadi letak kesalahannya. Di situ letak kesalahannya. Maksudku juga tahu yang ini. Siapa yang ada kan di luar? Iya, itu bisa juga mau cari tahu siapa ini otaknya mafianya ini. Staff-staffnya tahu ada. Kayak seperti balap motor nih, ada 1, 2 lari. Cowoknya yang baru-baru ini ternyata ada selain laki-laki ada juga balap liar perempuan. Parahnya itu tak goncang-goncang ya papaya itu besar kalau lari-lari. Enggak papaya. Jadi letak permasalahannya itu kalau dia lomba lari katanya di ruas jalanan. Dia menutup jalan, di situ kepolisian marah. Maksudku kita dulu tuh lomba lari di lorong juga gitu. Termasuk aneh salah jadi. Iya. Soalnya di jalan raya Pak, jalan umum. Oh. Tergantung gimana orang ya. Tergantung Apalagi orang jadi termasuk aneh gitu. Kenapa coba bukan di lorong-lorong nih? Kayak dulu saya masih ingat sering lomba lari di lorong. Apalagi kalau lomba lari yang akan mengingat sampai hari tua nanti itu dikejar pos sama mama Di mama kalau maghrib mau belum mau pulang, nggak cari mau ke mama. Maghrib pulang, lari mau gitu. Kalau tidak dapat sedikit, dapat sedikit. Tapi zaman memang sekarang tuh yang orang sembarang buat aneh. Iyo, selalu out of the box. Ada alam besar. Ada sekarang. Selalu out of the box, selalu keluar dari zona nyamannya. Orang-orang zaman sekarang saya lihat begitu, kelihatannya begitu. Selalu keluar dari hal-hal yang di luar nalar manusia, atau di luar ekspektasi manusia. Makanya saya juga kaget pertama kali lihat beritanya.
luar biasa juga ini lomba lari. Cepat sekali yang viral. Cepat sekali. Teman boleh kirim di grup setengah mati ketawa. Itu yang aku bilang, Mbak, ada parahnya nanti ada lagi nanti tuh lomba manjat gedung. Deh. Kan dulu lomba panjat pinang, nanti lomba manjat gedung. Nah, nanti Takalan itu. dalam lama kita ada keluar lagi nanti itu. Jadi saya juga terheran-heran melihat negeri kita tercinta plus 62 yang lucu, menarik, penuh dengan tantangan, penuh dengan kebudayaan, ekspektasinya beda. penuh dengan sudahlah, pokoknya penuh dengan segala macam hal lah. Ya tapi beruntunglah kita di Indonesia begitu, karena kita berbagai macam ras, berbagai macam kebudayaan, berbagai macam, pokoknya banyak hal yang bisa kalian dapat di Indonesia yang mungkin di luar sana belum kalian, mungkin di negara luar sana tidak mungkin ada seperti Indonesia. Indonesia 62 tuh. Pemuda Indonesia edisi baru merdeka. Deh. Aku lupa balik. Lebih. Itu. Pemuda Indonesia. Yoi. Pemuda Indonesia. Aduh, saya heran. Terus katanya yang saya lihat itu saya lanjutkan lagi di kompas.com. Lantas apa yang mendasari balap liar ini dan menjadi fenomena populer saat ini? Menurut pengajar studi antropologi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, mengungkapkan fenomena balap lari ini berawal dari kelompok kecil yang kemudian meluas ke kelompok besar secara geografis. Menurutnya ada sejumlah alasan yang mendasari fenomena tersebut. Jadi dari kelompok kecil, nanti sampai membesar. Berarti awalnya ini dari pinggir kanal masuk lorong kecil, bertahap ceritanya toh, dari pinggir kanal aja dulu, baru masuk ke lorong kecil, baru pindah di jalan besar. Takalan itu. Iya, takalan karena setengah tuh. Demi tantangan. Iya, lu demi tantangan. Jadi kalau ditabrak langsung di rumah sakit. Nah, jadi ternyata yang mendasari itu. Tapi pikir tadi sekali nih sekarang. Kan kalau motor tuh mau diambil polisi, ditinggalkan main motor. Iya, jadi kalau lomba lari apa tadi tahu itu ada STNK khususnya lomba lari. izin lomba lari, apa namanya nih? Enggak tahu. Kalau ada polisi langsung mampir lari sembunyi terus tidak dapat ki. Tapi apa ada ditahan itu kira-kira nih kalau didapat di lomba lari? Belas sudah ke diborong. Style buntu-buntu. Astagfirullahaladzim. Kan kalau ada motor biasa, baru api besar ke suaranya apa? Ini lari apa? Iya. Hanya itu yang mengganggu saya di jalan. Besar betisnya tahu. Oh, besar lari. Yoi. Terbentuk. Aduh, seru juga ini Indonesia, Dik. Seru-seru. Ada saja. Ada saja berita-berita yang mengguncangkan. Aduh. Apalagi berita ini? Belum habis. Masalah yang satu yang lebih viral. Masih panjang durasi. Yang katanya kalau makan kue kayak Iron Man. Iya. Yang pikiran tak. Oh, beritanya Mang Odading. Mang Odading. Bilang kalau saya makan songkol. Betul. Saya kutip kata-katanya dulu. Izin apa itu? Biarkan aku mencintaimu. Saya lupa nih. Jangan salahkan aku jika mencintaimu. Jangan salahkan aku jika memperhatikanmu. Semoga pilihan orang tuamu kamu bahagia, anjing. Keluar anjingnya. Iya lucu memang. Kalau iya itu termasuk juga berita viral di Indonesia baru-baru ini. Viral beritanya karena saya lihat beritanya viral itu dari bikin-bikinnya. Wih. Oh iya langsung deh. Dari begini. Iya, dari situ viral. Tapi kan kalau kita biasa gitu. Saya perhatikan dari situ. Katanya makan cakwe namanya di sana tuh terbuat dari apa? Oh, nama kuenya. Iya, tapi langsung beda kayak seperti kayak Iron Man. Dan sekarang semenjak viral beritanya itu jualannya laris 4 kali lipat katanya. Iya 4 kali lipat, antriannya saja panjang sekali.
Deh. Iya, dan dan saya dengar dari berita juga dia diangkat jadi duta. Dia tahu kira-kira. Salon Seven bukan. Oh iya. Mereka begitu. Duta kuliner di Bandung oleh Gubernur Ridwan Kamil. Bicaranya Iya, langsung diangkat jadi. ada pujian juga Ridwan Iya. Kamil. Apa pujiannya? Langsung dia puji maksudnya. Iya, langsung Pas dipuji. selesai. Makanya saya lihat beritanya itu, luar biasa memang. Tapi Pokoknya target marketingnya itu S3. Lewat S3 itu. Kalau saya lewat S3. Tak kira-kira itu kuis. S1, S2, S3, pokoknya di atasnya S3 apa itu? Profesor nih apa itu? Itu kuis jenis apa kira-kira? Saya nggak habis pikir maksudnya langsung ki harata. Tahu iya, tahu kalau marketing tahu bagaimana. Pokoknya hantam rata saja. Begitulah marketing. Pokoknya semua hal yang bisa dilakukan, bisa dibahasakan dengan baik, bisa disalurkan ke customer dengan baik, pasti akan terjual. Gimana kalau saya jual ke Songkol Adpanan? Iya, ada pikiran punya seperti itu. Bagaimana kalau jual ke Panada, Songkoloto, donat, makan Songkolo serasa ketemu Katy Perry. Tahu kalau begitu. Apa tuh pikirannya orang beli di? Seharga berapa ya kira-kira? Iya, saya lihat juga orang Indonesia zaman sekarang begitu. Apa yang viral pasti selalu menuju ke sana dulu. Nah. Pasti menyentuh daerah sana dulu. Semacam seperti ini kayak Mang Odading Mang Odading viral jualannya orang datang sampai antriannya panjang sekali memang. Hanya sebuah video biasa gitu. Nakal-nakal diskon di mall ke apa? Iya, nakal-nakal diskon, nakal-nakal itu yang kalau jual sepatu orang ngantri. Padahal di pinggir jalan. Iya, kalau betul memang kita sekarang Kira-kira berubah nih di era yang memang mau mencari tahu segala hal apa yang terjadi di Indonesia. Kalau kira-kira kita coba, apakah juga kita terasa? Iya, gimana kalau saya mencoba itu nanti jual jual apam bugis. Bugis. jual apam bugis. Baru saya bikin video. Makan apam bugis serasa bertemu dengan siapa? Masuk saya jalan apa kira-kira? Makan apa? Cari yang lebih unik toh. Makan apam bugis serasa bertemu dengan Avengers. Avengers. Langsung ada Hulk di samping, Iron Man, Captain America. Padahal kuliah tempatnya biasa aja yang tempatnya biasa aja tempatnya, tidak terlalu besar dan lain sebagainya. Santai juga tempatnya. Itu nih. Tapi memang toa rezeki tidak kemana deh. Asal kita tahu kapan tepatnya. Mungkin dia tidak tahu bilang bahwa ini akan viral. Itu rezeki tidak bisa ditahu kapan datangnya. Padahal sejenis kue ji. Viral. Kita tidak tahu rezeki memang itu akan ada selalu untuk orang-orang yang mau selalu berusaha. Bijak ini anak. Bijak sekali. Rezeki tidak kemana ya, tidak tertukar. Selama kamu berusaha, berdoa, bertawakal, pasti rezekimu akan datang. Cepat atau lambat, pasti akan datang. Tapi kalau kayak soal bijak. Bijaknya saya. Tapi iya betul itu. Aduh. Kayaknya ini. Aduh, ini lighting pak. Bagus tuh ada nyala-nyala tadi. Lampu nyala panas sekali. Oke. Kayaknya durasi sudah mencukupi. Dari tadi sekali. Iya, durasi. Tim kreatif juga sudah begini di belakang. Begini di belakang. Berarti sudah mau selesai durasi. Kita sudah mau di penghujung acara. Bersama saya, selamat sore. Presenter. Alah. Jadi kita sudah di penghujung acara besut. Di akhir acaranya. Momi selesai. Dari tadi sekali juga. Tim kreatif juga di belakang sudah begini tangannya, berarti tandanya kita sudah mau pulang. Cabut. Karena Momi tutup
studio. Di studio. Itu ada. Jangan lupa follow Instagram Kampung Merdeka ya, broku. Kita cek-cek edisi baru seperti ini juga banyak edisi-edisi aspirator bangsa lah untuk kalian-kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa klik loncengnya agar teman-teman bisa melihat video-video vlog-vlog selanjutnya dari KMTV. Saya Bangsan. Saya Bang Tak. Pamit mengundurkan diri dari KMTV. Sampai bertemu di episode selanjutnya di program acara Besut Berita Absurd. Selamat sore.